Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan serial hari-hari bersama Al-Quran. Pada edisi kali ini kita akan membahas dan melanjutkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 6-7. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 6-7 kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Hamka menyebut kata kufur, kafir adalah orang yang tidak percaya. Sesungguhnya orang yang tidak mau percaya sama saja atas mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau beri peringatan, namun mereka tidak akan percaya. Ada kata yang menarik saat Hamka menafsirkan kufur atau kafir. Hamka menyebut orang-orang kafir adalah orang yang tidak mau percaya. Artinya tidak ada keinginan atau menolak atau menyembunyikan untuk tidak percaya kepada perintah-perintah Allah. Hamka menyebut yang dinamai kafir ialah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Hamka mengibaratkan seperti menanamkan benih lalu menimbunnya dengan tanah sehingga benih itu terbenam di dalam tanah, dinamai orang kufar. Seperti dalam surat Al-Hadid surah 57 ayat 20. Apa sebab orang menjadi kafir? Atau mengapa orang bisa menjadi seorang yang ingkar atau tidak mau percaya? Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah karena juhud. Juhud artinya mereka mendapatkan seruan yang disampaikan kepada mereka, tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi oleh karena mengganggu kedudukan atau perasaan tinggi hati mereka. Jadi ada beberapa orang yang pada waktu itu menemui risalah Muhammad SAW, tetapi bagi kaum Quraisy misalnya, mereka tidak mau merendahkan kedudukan mereka atau agama Allah ini mengancam kedudukan mereka, sehingga mereka orang kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun menolak kebenaran yang dibawa Muhammad, bukan karena beliau yang serukan itu tidak benar, melainkan karena hasad atau dengki dan iri hati. Kafir itu bisa juga karena hasad, benci, dengki, dan iri hati. Raja Heraklius di Syam pernah menerima surah dari Rasulullah SAW, mengajaknya memeluk Islam. Karena pandainya utusan yang membawa surat, hatinya menerima, malahan tidak ada sikapnya yang menentang. Tetapi setelah dikaji lebih mendalam, kalau sekiranya dia masuk Islam, artinya bahwa kedudukannya sebagai raja akan terancam. Kemudian raja itu akhirnya menolak dan hanya berkirim selamat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah contoh dari sifat hasad atau dari sifat kafir yang karena takut kehilangan kedudukannya, orang-orang itu menjadi kafir atau ingkar. Lantaran sikap kesombongannya demikian, maka Allah menutup pintu hati orang-orang kafir, dan bagi mereka hanya azab yang besar. Seperti pada ayat 7, azab kekufuran itu amat besar. Pertama, azab kekufuran di dalam kehidupan dunia, dan kedua di dalam kehidupan akhirat. Ada yang menarik saat Hamka menjelaskan tentang makna kafir. Di dalam tafsir Al-Azhar halaman 161, Hamka menulis, agama Islam telah kita terima dalam keseluruhannya dan telah kita namai dia agama kita. Ada di antara orang Islam yang marah dan merasa dihina kalau dikatakan dia kafir, tetapi amal Islam tidak dikerjakannya. Dan jika diajak kepada ajaran Islam, dia marah. Apa ini akan mendapat murka Tuhan dengan dicap hati dan pendengarannya dan melihatnya ditutup dan diselubungi? Inilah tanya Hamka. Dalam penjelasan yang lain lagi, Hamka menerangkan kafir itu tahu kebenaran tetapi tidak mau mengakuinya. Ialah corak kafir yang terbanyak di zaman Nabi SAW. Ada lagi semacam kafir, yaitu yang tidak mau tahu apa kebenaran, tidak peduli dan tidak cinta. Tiap disuruh kebenaran, tiap itu pula dia menjauh. Tiap-tiap disuruh kepada kebenaran, tiap itu pula dia picingkan matanya, sebab matanya sudah tidak dibiasakannya menentang cahaya kebenaran itu.
maka silalah dia bila bertemu dengan kebenaran. Satu lagi penyebab orang kafir, yaitu kafir karena bodoh. Kafir karena bodoh masih dapat diikhtiarkan memperbaiki dengan banyak dakwah. Agama, kata Hamka, tidak akan mungkin berjaya tanpa adanya dakwah. Dengan adanya dakwah itulah Islam bisa jaya sampai sekarang dan juga menyinari alam semesta ini. Dengan dakwah itulah sebenarnya kita juga menguji siapa di antara kita yang beriman dan siapa di antara kita yang kafir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai mata, hati dan pendengaran kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan hati, mata dan pendengaran Allah kepada cahaya dan juga kepada kebenaran dan diberi kekuatan untuk menjalankan dan melaksanakannya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya bersama saya Hari-Hari Bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.